Halo semuanya, saya Irfan Rinaldi. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan unboxing mainan yang merupakan mainan favorit saya, yaitu dari line up Saint Clothsmith dari Bandai. Dan saya akan unboxing Saint Seiya. Nah, ini merupakan idola superhero saya masih kecil. Jadi mungkin karena saya zaman masih TK gitu ya, nonton tiap hari Saint Seiya di RCTI tiap pagi. Jadi terobsesilah sampai sekarang dengan Saint Seiya ini. Dan mari kita langsung unboxing aja. Oke, mari kita unboxing. Lihat, saya udah pakai glove. Lebay? Enggak sih sebenarnya. Karena ini untuk menjaga supaya tangan yang kita suka keringetan, basah saat megang si Saint Clothsmith ini aman gitu ya. Karena Saint Clothsmith ini terbuat dari die-cast. Jadi kalau tangan kita berminyak atau tangan kita keringetan, kena parts-partsnya, bahkan yang plastik pun gitu ya, karena dia metallic coating juga, itu bisa ngeletek. Jadi kita harus waspada, pakai glove apa aja, yang penting jangan nyentuh direct, karena ini mainan lumayan mahal gitu ya. Investasi nih buat saya. Oke, let's go. Kita perhatikan dari sisi packagingnya. Ini bagus banget. 15th anniversary. Ini bukan Saint Seiya-nya 15th anniversary, tapi kayaknya line up dari Bandai Tamashii Nations. Dan ini armornya Saint Seiya di Heaven Chapter. Itu OVA-nya ya. Kalau mungkin teman-teman emang suka nonton Saint Seiya, itu OVA-nya. Di sisi belakang ini kelihatan Saint Seiya-nya ya. Dan ada Pegasus objeknya, dan kita untuk yang 15th anniversary dapat base pedestal. Dan ini emang keren banget sih. Ini yang line up reguler, bukan yang varian EX. Kalau varian EX dia lebih tinggi. Mungkin nanti saya coba ada comparisonnya. Tapi menurut saya ini udah bagus banget proporsinya. Detailsnya mudah-mudahan keren. Dari sisi samping juga ada product shot, dan ini Pegasus objeknya. Oke, let's go to the unboxing. Oke, mari kita hati-hati. Kalau ini saya hati-hati karena Saint Seiya itu berharga banget deh, boxnya pun gitu ya. Sebenarnya kalau dijual gitu ya, satu set, waduh ampun deh harganya tuh. Apalagi ini lumayan rare ya, nggak seperti Gundam yang produksinya banyak. Ini lumayan rare. Nah, isinya langsung kelihatan ya, ada 3 blister. Coba kita keluarin semuanya. Oke, ini taruh dulu. Oh, udah lama nih saya nggak unboxing Saint Seiya karena satu, nggak ada waktu, dua, lemarinya hampir penuh, baru aja nambah lemari tapi waktu untuk unboxing nggak ada. Ini Seiya-nya, itu blister level pertama, level kedua ada Pegasus objeknya. Nanti mungkin kita rakit bareng kali ya, atau separate video. Ini wow, pedestalnya saya kira kecil ya, ini gede banget, nggak biasanya. Wah, ini keren sih. Oke, kita buka satu-satu kali ya. Dari blister yang pertama, ini juga banyak selotipnya, jadi harus standby dengan knife. Bentar ya, rada susah juga nih karena pakai glove. Harus hati-hati. Oke, di mana lagi? Oh, di sini lagi. Ini Saint Seiya tuh tiap tahun harganya ampun deh naik. Apalagi Bandai tuh suka rilisnya awal-awalnya reguler, kemudian sisa misalnya anggota pertama dari Poseidon Seven Generals itu keluarnya murah tuh, reguler. Nah, berikutnya pada limited Tamashii Nations gitu. Jadi itu
udah jarang, susah kalau pre-order lewat dikit udah nggak ada slot. Aduh, ini keren banget sih. Ini kita ambil dulu ya Seiya-nya. Tuh lihat tuh. Ini mahal karena emang ya detailnya bagus banget sih. Kayak kalau dilihat ini kakinya tuh selalu die cast. Wah, ini artikulasinya baru sih, baru lihat saya. Di reguler kayak nggak begini biasanya. Dan detail rambutnya tuh bagus banget ya. Taruh dulu ya. Aduh, jatuh, sorry. Kurang penyangga. Maklum alasnya diecast, jadi dia rada licin. Armornya sih, wah ini menarik sih. Lihat, tangannya bisa artikulasinya banyak karena ada yang fist, ada yang open hands ya, buat pukulan Pegasus. Oke. Kita langsung rakit aja ya Seiya-nya. Let's go. Dan jadi juga objek Pegasusnya. Ada satu yang bikin saya sebel. Ini somehow dia nggak mau masuk ke dalam peg yang ada di kaki kanan depan si Pegasus ini. Tapi overall ini keren sih. Mungkin nanti bisa saya benerin. Mungkin lubangnya kurang pas ya tadi. Udah saya coba diperlebar juga pakai modeling knife. Tapi ini keren sih. Pegasusnya terlihat sangat majestic, seperti terbang dalam kecepatan full speed. Dan jadi sudah Seiya dengan Pegasus Cloth yang paling baru. Nah, ini emang Pegasus Cloth yang hanya muncul di movie versionnya, Overture, yang ngebahas Heaven Chapter yang sayang sekali tidak dilanjutkan alias gantung. Dan kemunculan dia menggunakan jubah ini juga sekelebat aja gitu, nggak pernah dibikin ending yang benar-benar akhirnya dia menang apa enggak gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih ini standar ya dari Cloth Pegasus, tapi memang detailnya sedikit berbeda. Kalau bisa dilihat mungkin paling deket itu ini mirip Cloth yang versi 3-nya dia ya. Tapi karena mungkin ini versi Heaven, jadi dia lebih banyak ornamennya. Kalau bisa dilihat nih, saya pakai S Pen buat ngebantuin tunjukin detail-detailnya ya. Jadi dari crownnya itu sendiri, ini dia wing kiri kanannya itu lebih lebar. Dan pasti ini bahannya bukan diecast ya, bahannya plastik. Tapi hampir sebagian besar dari figure ini armornya adalah diecast metal. Nah, untuk bagian armor dadanya ini metal semua, tapi bagian kerah yang di dalam ini dimasukinnya, dihimpit antara leher, kemudian baru ditutup dengan chest piece-nya dia. Nah, ini plastik, ini diecast. Shoulder armornya
die cast, bagus banget, ada aksen birunya. Dan tentunya ini sisi belakang, kita lihat ada sayapnya ya. Sayapnya ini base-nya untuk kita pasang ke back-nya si Seiya itu ini die cast, dan bagian sini juga die cast, tapi untuk kedua ujung sayapnya ini masih plastik yang tentunya dilapis chrome silver. Untuk lengannya ini semua die cast, tentunya tangan plastik. Untuk bagian belt ini die cast, beltnya juga die cast, tapi side skirtnya ini plastik ya, ini masih plastik bahannya. Untuk keseluruhan bagian kaki, paha, dan betis ini die cast kecuali ankle armornya, karena memang mungkin biar lebih bagus ya, warna goldnya dan juga warna chrome silvernya. Tapi punya saya nih suka bermasalah, terutama ankle armor yang sebelah kanan ini sering copot, dan tentunya ini juga paling sering copot, dan masangnya juga aduh, kalau pakai glove kayak begini ribetnya setengah mati. Tapi overall ini keren banget. Saya nggak pernah gagal lah ya dari segi bentuknya, dan rambutnya juga bagus ya, lumayan banyak detailnya. Ini saya coba berdiriin dulu, aduh rada berat juga nih. Oke. Dan selain muka yang saya pasang di sini, kita dapat faceplate dua tambahan lainnya. Ini yang faceplate dia teriak. Jadi ini kalau misalnya kita pakai buat action pose, keren banget. Apalagi kalau kita mau nge-pose dia mengeluarkan Meteor Pegasus. Kemudian by default sih yang dipasang adalah faceplate yang netral ini. Jadi menurut saya ini terlalu kalem ya kalau kita mau posing. Jadi lebih dinamis, saya pakai faceplate yang apa ya istilah, ya Allah jatuh. Tuh kan. Nah, ini gejala-gejala susah berdirinya dari beratnya si die cast. Oke, itu kan udah copot. Ini copot dan ini juga copot. Oke, nggak saya pasang dulu. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi ya, ini bagus banget sih. Dari artikulasinya juga bagus banget. Tangannya juga ekspresif banget. Oh iya, dan tangannya ini kita dapat 3 pasang ya. Jadi dapat 2 pasang yang mengepal. Satunya ini ada di sini, tangan mengepal. Dan ini tangan yang open hands ekspresif ya. Jadi kalau mau dua-duanya ekspresif open hands itu bisa, tapi ini karena saya tadi mau posing dia dengan stance sebelum mengeluarkan Meteor Pegasus, jadi saya menggunakan satu tangan yang dikepal, satu lagi yang open hand supaya sesuai dengan jurusnya dia, kuda-kuda Pegasus. Dan ada pasang tangan terakhir, ini kayaknya untuk saat dia pengen copot crownnya supaya bisa dipegang. Overall ini cukup solid ya, sendi-sendinya juga lumayan seret sih tuh. Cuman emang kalau kita mau posing gitu ya, amannya adalah kita pakai capitan. Sebenarnya bisa nih, di base-nya itu ada tempat untuk capit si bodinya. Saya pakai capitnya Saint Knit Cloth, tapi saya nggak bawa sekarang. Kenapa? Karena pada dasarnya ini licin sekali, karena ini die cast. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai alat bantu ya, gampang glosor. Nah, jadi kita lihat lagi details-detailsnya. Ini turunin dulu deh tangannya ya. Nah, ini wajahnya juga
Sculptnya bagus ya, ditambah lagi rambutnya yang sangat-sangat articulate, jabrik-jabriknya itu epic banget. Dan biasanya desain Saint Clothsmith ini kalau sayapnya itu suka sangat-sangat ekstra, tapi untuk varian yang kali ini masih cukup minimalis. Jadi sebenarnya figure ini tidak terlalu back heavy, tapi memang untuk dia berdiri itu butuh support atau benar-benar harus dijaga. Karena sayang kalau misalnya tiba-tiba jatuh dari shelf. Aduh, ini pasarannya udah berapa ya? Kayaknya udah di atas 1,5 juta atau udah sampai 2 juta kali. Nanti mungkin cek aja di marketplace. Tapi wajar karena kembali lagi ini bukan action figure yang terbuat dari plastik aja. Ini semuanya apik gitu ya, dengan die-castnya banyak banget, part die-castnya bisa dibilang 85% dari armornya ini die-cast, mungkin 90%. Tapi kalau teman-teman emang suka banget sama Saint Seiya dan pengen mulai dari mana kalau mau beli Saint Clothsmith, menurut saya ini salah satu option yang bagus. Kenapa? Karena kalau mau beli stand alone satu dulu, ya ini satu-satunya Seiya yang di 15th anniversary. Kalau misalnya di varian-varian lain, misalnya yang klasik bronze Saint yang V1 itu harganya udah jauh lebih mahal, dan pasti nanti kalian akan khilaf karena beli satu kok kayaknya teman-temannya kurang gitu ya, nanti tambah lagi satu sampai kemudian 5-5-nya lengkap ya. Tapi begitulah kisah saya juga, awalnya beli satu dulu, terus pas lihat yang lain muncul, apalagi yang Gold Saint, kok ada yang kurang kalau nggak dilengkapin. Dan itulah perangkap yang dibuat oleh Bandai. Jadi teman-teman kalau benar-benar pengen banget terjerumus di lininya Bandai Saint Clothsmith, kudu hati-hati karena banyak jebakan Batman, jebakan premium Bandai. Dari satu set yang regular release paling cuman 3 atau 4, sisanya Tamashii Nation eksklusif atau premium Bandai. Ya, sekian dari review saya untuk Saint Clothsmith Pegasus Seiya. Dan ini yang 15th anniversary untuk line up Saint Clothsmith. Menurut saya ini patut dikoleksi. Gak akan rugi, tapi pesan saya benar-benar kalau misalnya kita mau koleksi, mau dipajang itu harus apik, harus kaca display kaca, dan disebar aja itu silika gel biar nggak lembab, karena ini die-cast. Takutnya Indonesia itu suhunya lumayan panas, udaranya lembab, takutnya merusak finishing dari die-cast ataupun yang plastik chrome ini juga mudah terkelupas, apalagi kalau kita nggak hati-hati, nggak pakai glove. Saya udah pernah ngalamin salah satu Saint Clothsmith saya, ankle armornya udah ngeletek. Bisa dibenerin sih, cari jasa repaint, tapi tentu aja itu bikin hati sedikit meringis. Oke, jadi nggak usah ragu, ini bagus, layak dikoleksi. Tinggal ditabung aja, disiapkan budgetnya. Dan untungnya Saint Clothsmith ini rilisnya jarang-jarang, nggak tiap bulan ada. Pasti untuk keluar yang baru tuh jeda waktunya bisa antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan ini adalah review pertama saya untuk koleksi Saint Clothsmith. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton.
like kalau suka. Kalau pengen tahu lebih lanjut dari unboxing koleksi saya, bisa di subscribe. Itu akan membantu saya semakin termotivasi untuk bikin video unboxing. Dan saya coba bikin video paling nggak 1 minggu sekali kalau tidak sibuk, karena saya juga ada kerjaan kantoran. Tapi karena ini salah satu passion saya, mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk sharing koleksi-koleksi mainan saya yang di gudang masih banyak. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman sehat-sehat saja di rumah. Sampai jumpa.